lagi di Potski. Podcast seru HMTKI. Yeay. Baik lagi sama aku Bella. Dan aku Ame. Dan kali ini kita lagi sama teman-teman LKM MTM dari Metalium 22. Ada aku Eka. Aku Hamzah. Oke. Hari ini kita akan bincang-bincang seru terkait LKM MTM. Atau latihan keterampilan manajerial mahasiswa tingkat menengah. Semoga kalian termotivasi ya. Oke, dan kali ini kita bakalan bahas tentang tujuan dan apa aja sih yang mereka dapetin serta manfaatnya selama mengikuti kegiatan LKM MTM. Halo Mbak Eka. Halo Mbak Amel dan Mbak Bella. Halo Hamzah. Halo Mbak. Oke. Mbak itu. Aku mau tanya deh, apa sih LKM MTM menurut kalian itu gimana? Oke, menurutku LKM MTM itu pelatihan yang sangat sulit. Jadi buat LKM MTM sendiri itu seleksinya membutuhkan waktu, terus mengorbankan waktu, mengorbankan energi dan lain sebagainya. Terus di LKM MTM sendiri kita itu belajar tentang mengembangkan organisasi, terus merencanakan strategi untuk organisasi kedepannya itu seperti apa, seperti itu. Mungkin dari Mbak Eka ada tambahan nih. Oke, kalau dari aku LKMTM itu seru banget meskipun udah di-spill ya sama Mas Hamzah. Kalau itu capek banget dan fun fact-nya kan kita sebelum waktu kita pemberkasan itu diminta buat jaras-jaras kan. Nah, karena aku nggak terbiasa buat kayak ngobrol sama orang tua yang lama, itu aku sampai mutah gitu loh karena kebanyakan ngomong. Jadi satu hari itu bisa jaras 3 sampai 4 orang. Wow. Nah, kayak gitu. Tapi serunya ya bisa dasain setelah lulus sih. Jadi kita punya banyak kenalan setelah di TM gitu. Oh, tapi kan yang dimention sama Mas Hamzah sama Mbak Eka nih, kalau misalnya LKM MTM tuh susah banget kan, apalagi dari pemberkasan awal tuh udah susah banget. Kayak apa sih motivasi yang paling besar gitu, kayak kok mau tetap kekeh buat ikut LKM MTM? Gimana? Gantian dari aku dulu kali ya. Buat LKMTM motivasinya karena dari awal aku emang udah ngincar buat ilmu manajer organisasi, karena aku juga punya keinginan punya satu komunitas sendiri gitu loh, dan itu kan pasti butuh bantuan massa yang banyak. Nah, buat dapetin ilmu itu aku rasa tools paling dekat buat aku sekarang ketika aku mahasiswa itu ya pelatihan LKMTM ini, dan berhubung TM di ITS itu termasuk satu TM yang bergengsi dan bagus, jadi ya why not ikut gitu. Oke, kalau Mas Hamzah? Ya sebenarnya dari aku sendiri sebenarnya sama Eka, cuma di sini dulu aku tuh pernah ikut PMO, itu pelatihan manajerial organisasi. Sebenarnya sama-sama kayak TM, cuma di PMO sendiri itu waktunya hanya 3 hari aja, dan menurutku itu sangat kurang dengan materi yang sangat berat seperti itu. Nah, terus motivasiku itu tadi, dimana aku ingin belajar lebih dalam mengenai ilmu organisasi, dan kan ada pepatah ya, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi keren. mungkin itu sih yang menjadi motivasi dari aku juga. Keren. Oke. Oke, aku kan pernah dengar ya ada namanya konsep sahabat. Nah, aku tuh nggak tahu konsep sahabat itu apa sih? Kalian bisa jelasin nggak? Konsep sahabat di LKM MTM Iya. nih sebagai seorang alumni TM. Benar. Hai. Oke, sebenarnya kalau misalnya sahabat tuh ya pasti kayak teman seperjuangan gitu sih. Tapi kalau secara kayak konsep materi TM ya pasti kita belajar tentang organisasi, tapi nggak full soal organisasi, juga gimana sih cara kita memanage orang-orang di dalam organisasi itu, kayak gitu. Kalau dari Mas Zia ada tambahan? Oke, sebenarnya sama sih kayak Eka sendiri. Jadi konsep sahabat ini nantinya dari kita sendiri itu akan ada evaluasi. Jadi ada SDM, terus hambatan dan evaluasi. Jadi di organisasi sendiri kan dari kita sendiri pasti ada SDM, terus di organisasi sendiri nanti juga ada hambatan lah. Nggak mesti dari organisasi itu pasti berjalan mulus untuk kedepannya. Pasti ada hambatannya, dan juga dari kita sendiri nggak menutup kemungkinan juga buat harus mengatasi hambatan itu, dan dari kita sendiri harus mengevaluasi biar untuk kedepannya itu lebih baik lagi. Seperti itu sih buat konsep sahabat. Oke, selanjutnya nih Mas dan Mbak, kita mau tanya soal apa sih tantangan yang paling kalian hadapi selama pelaksanaan KMTM tuh? Boleh tantangan dari yang paling ringan sampai yang keberat. Menurut kalian gimana? Mungkin aku dulu ya yang jawab. Buat tantangan sendiri kalau pas waktu LKM MTM itu, waktu itu dari Metalium itu ada SE kan. Nah, itu juga menjadi tantangan lah, dimana kan kalau misal kita SE otomatis ada waktu yang terbuang di pelatihannya, dan itu menyebabkan dari kita itu agak
startnya itu kurang gitu loh. Dalam mengenal, terus dalam mengenal materi-materi juga itu kurang. Terus dari waktu itu banyak yang dikorbankan lah, akademik, terus waktu buat main dan lain sebagainya. Terus dari yang terbesar juga buat materi-materinya juga. Materi-materinya itu enggak tentang organisasi juga, tetapi bagaimana cara kita untuk memahami KMITS itu sendiri. Apa yang terjadi di KMITS, masalahnya itu seperti apa, bagaimana cara kita untuk menanganinya, itu dijelaskan semua di LKMMTM. Jadi seperti itu sih kalau dari saya. Mungkin dari Eka. Oke, kalau dari aku kurang lebih sama. Dari segi akademik kan kita dapat dispensasi 1 minggu. Nah, aku sendiri di DTK itu ketika kita meninggalkan 1 hari kuliah itu udah berat. Apalagi ketika 1 hari itu diisi sama matkul-matkul jurusan gitu loh. Nah, apalagi dalam waktu 1 minggu, terus kita ada proyek. Itu rasanya kayak berat banget menurutku. Terus habis itu kalau dari segi pelatihan itu meskipun TM 1 minggu, tapi menurutku dengan materi sepadat itu, terus kita ada juga KPP yang dimana itu langsung berhubungan sama orangnya, itu juga agak susah karena kita nggak bisa menyamakan proses semua orang gitu loh. Nah kadang itu waktunya tuh habis untuk brainstorming aja, jadi eksekusinya tuh kepotong gitu. Ini tuh berapa lama sih TM tuh dari persiapan sampai akhir kalian selesai itu berapa lama? Persiapannya dari mulai pemberkasan. Iya, itu berapa lama? Awal tuh kita seleksi berkas dulu, itu kayak 1 minggu 2 mingguan deh, 1 minggu 2 mingguan. Tapi pemberkasan tuh ada kayak harus nyetain mind map gitu loh, mind map gitu. Ada 2 mind map tentang Ormawa sama KMITS. Oh, jadi bikin 2 mind map gitu. Benar. Jadi Ormawa itu misal aku bawa himpunan, berarti Ormawaku soal himpunan. Kalau misal kamu bawa BMI ya soal BMI dan sebagainya kayak gitu. Habis itu kita seksi berkas, terus tes tulis, lolos, terus interview, terus pra-TM, baru TM. Oh, ada pra-TM tuh. Pra-TM itu apa tuh? Pra-TM-nya 3 hari. Pra-TM 3 hari, terus pelaksanaan TM-nya 7 hari. 7 hari. Ya, jadi totalnya sekitar 11 hari lah buat LKMMTM-nya itu sendiri. Cuma dari persiapan sampai akhir ya kira-kira 1 bulan lah ya. 1 bulan sekalian caras-carasnya juga kan. Dan fun fact itu waktu kita lagi studi expert. Nah, itu dia. Jadi agak Iya, agak berat pasti. iya. Tapi dari 1 bulan itu kan pasti ada manfaat nggak sih dari? Ya ada dong. Ya kan, pasti Iya. ada kan. Manfaat yang paling gede deh yang paling Iya. kalian dapetin dari LKMTM. Kalau dari aku sendiri sebenarnya dari relasi sih. Karena menurutku sendiri di LKMMTM ini orang-orangnya itu kayak yang peduli banget tentang lingkungannya, tentang KMITS dan lain sebagainya. Nah, di situ tuh dari aku sendiri tuh berusaha lah, intinya kayak brainstorming bareng, terus mencari solusi bareng tentang permasalahan yang di KMITS. Jadi di situ melatih berpikirku juga di situ. Jadi berpikir dari akar permasalahannya sampai menemukan solusinya. Jadi yang aku dapetin itunya kayak gitu sih. SOB-nya keren banget ya anak LKMTM. Iya banget sih, SOB-nya juga itu kayak sampai sekarang juga itu masih saling komunikasi juga sih. Mungkin ya karena sifatnya sama ya. Sifatnya sama. Kalau dari Mbak Eka, Dari Eka gimana? Oke, kalau aku selain dari segi kayak misal relasi, aku lebih suka ini sih. Kalau aku TM tuh suka denger pola pikir orang, cara pandang orang. Kan kita tuh ada selamatnya ada Q&A. Nah mungkin di Q&A itu ada kayak batas waktu kan, tapi saat itu kita ada namanya gagasan Forkom. Jadi gagasan Forkom itu kayak forum buat satu Forkom menyampaikan gagasannya. Nah di situ tuh aku suka dengerin ketika orang-orang tuh mengkritisi suatu hal gitu loh, kayak oh ternyata orang itu bisa mikir sejauh ini gitu loh, yang mungkin kita nggak terlintas. Dan kadang sudut pandang orang tuh bahkan nggak cuma di tes doang, kadang dia udah berkaca sampai ke UB, UI dan sebagainya gitu. Ternyata orang punya jiwa sosial sejauh ini gitu. Aku nggak expect aja mahasiswa yang mungkin bagi orang, menurutku ya bagi orang tuh mahasiswa yang organisasi tuh ada sisi buruknya gitu. Tapi ternyata ya bagus juga. kalau dari Mas Hamzah ini bisa kurangkum, kalau Mas Hamzah lebih ngejelasin manfaat relasi yang gede, kalau dari Mbak Eka tuh lebih ke point of view orang-orang ya, cara pandang orang-orang. Kemudian nih, selanjutnya kan tadi LKMTM itu kan manajerial organisasi nih. Nah, bagaimana sih LKMTM ini membantu kalian dalam berorganisasi di lingkungan kampus? Terutama nanti mention dong Ormawa yang kalian bawa sekalian. Oke.
Jadi buat faktanya sendiri, aku sama Eka ini sama-sama bawa Ormawa yang ada di jurusan yaitu HMTKI itu sendiri. Jadi kalau dari aku manfaatnya ya banyak sih sebenarnya. Jadi tahu cara menyusun organisasi dari awal, terus tahu cara menganalisis organisasi dan lain sebagainya. Terus buat Ormawa sendiri ini kan sebenarnya yang udah dikatain Mbak Eka kan di awal itu menyangkut pemberkasan juga kan. Nah, diharapkan juga ketika kita udah lulus di LKMMTM itu dapat menyelesaikan masalah yang udah kita analisis juga di awal seperti itu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Kalau dari aku manfaatnya ini, kalau dari segi manfaat aku sambungin ke yang Hamzah soal relasi ya. Manfaatnya kan nanti ketika kita berhimpun atau mungkin berorganisasi, kita kan udah punya relasi tuh ketika TM. Jadi itu bisa jadi menurutku jadi salah satu jembatan buat Ormawa kita grow sih. Jadi ketika kita punya proker apa, kita mungkin bisa sambungin ke mereka. Atau mungkin kayaknya aku butuh berkolaborasi sama si fakultas A deh. Ternyata nih orang pemimpinnya, oh dulu TM, aku punya kontaknya. Ya jadi lebih gampang aja gitu dalam menjalin organisasi, terus lebih mengembangkan organisasi juga. Ya, aku Gini deh, kan sebelum LKMMTM kan pasti ikut pelatihan-pelatihan lain lah ya. TD, pra-TD gitu kan. Nah, apa sih yang membuat LKMMTM ini beda dari pelatihan-pelatihan lain? Hal yang paling mencolok lah dari LKMMTM selain dia emang bener-bener ribet ya, kayak ribet, dan apa tuh yang paling mencolok dan paling berkesan lah di LKMMTM. Oke, kalau dari aku sendiri sih tadi sih orang-orangnya. Jadi kalau misal di TD itu kan jurusan, terus di pra-TD kan cuma di fakultas kan. Nah, buat di TM sendiri ini benar-benar satu ITS. Jadi beragam jurusan juga yang ada di situ dan beragam juga pola pikirnya. Jadi kayak tahulah intinya kayak pola pikir dari fakultas ini itu beda-beda. Tetapi di situ kita juga harus mentolerir akan hal itu. Jadi benar-benar di situ tuh kayak menyatukan gagasan juga kan. Walaupun memang agak sulit juga sih menyatukan gagasan karena banyak pemikiran di situ juga sih. Sebenarnya yang menjadi pembeda yaitu orang-orangnya di situ. Oke, kalau aku dari segi critical thinkingnya sih, misal kita jajarin kepanitiaan sama organisasi ya. Dulu kalau kepanitiaan ketika kita kayak analisis kondisi lingkungan itu sebatas kayak kita baca proposal atau LPJ tahun lalu, evaluasi ya udah kita selesaiin, kita kembangin. Tapi kalau Ormawa itu nggak bisa sesimpel itu, meskipun teman-teman cuman sekedar menuliskan visi misi, ternyata ribet banget gitu loh, harus yang benar-benar jelas gitu. Kalau event kalian nggak perlu jelas, nggak masalah, saya masih ada LPJ tahun lalu, tapi biasanya emang jelas. Jadi dari segi critical thinkingnya lebih sangat dalam kalau misal kalian di TM ataupun mungkin di organisasi. Oke, jadi itu ya yang paling berkesan lah, yang paling bikin LKMMTM beda. Kemudian nih, dari Mbak Eka sama Mas Hamzah sendiri kan udah ngelaluin tuh rangkaian LKMMTM, udah jadi alumni TM juga. Nah, gimana sih pesan nih buat mungkin adik-adik kita di MTKI nanti, di DTKI ini yang bakalan pesan yang bakalan nge-push mereka untuk ayo join TM gitu. Karena based on our experience sendiri kan TM kan susah kan, dia ribet, pemberkasannya susah banget. Ngelihat bikin pitch dia kelalali kan susah kan, bikin mind map ini itu. Nah, jadi tuh kayak apa sih pesan yang bakalan kalian kasih nih supaya mereka tertarik buat ikutan TM? Oke, kalau dari aku sendiri buat adik-adik 23 ya yang nantinya mau daftar ya Vanadium 23 yang mau daftar LKMMTM dipersiapkan dari sekarang buat alasannya untuk LKMMTM itu seperti apa. Jadi jangan main-main lah, karena biar nggak ada penyesalan juga mengikuti LKMMTM itu sendiri. Terus manajemen waktunya juga dijaga, karena persiapan LKMMTM itu juga berat, banyak syarat-syarat juga. Terus penyusunannya juga membutuhkan waktu. Terus buat Vanadium juga kalau bisa lebih dari 2 yang lulus, lulus pemberkasan dan ikut pelatihan ya, sampai pelatihan LKMMTM harus ada peningkatan lah dari Metalium kan 2, kalau bisa lebih dari 2 lah, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Terus jangan sungkan-sungkan juga kalau misal mau tanya-tanya tentang pemberkasan, tentang LKMMTM juga motivasinya dari aku sama Eka seperti apa dan lain sebagainya. Terus harapanku juga
nanti kalau misal dari teman-teman Vanadium 23 keterima LKM MTM harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Terus jangan lupa buat ke rumah hijau juga, ilmunya dibawa juga ke rumah hijau buat rumah hijau ini lebih baik lagi lah ke depannya, seperti itu. Amin amin. Dari Mbak Eka nih pesannya. Kalau aku kurang lebih sama, intinya jangan sampai terputus lah dari HMTKI yang buat ke TM, karena tiap tahun tuh aturannya beda teman-teman. Jadi yang tahun kemarin itu setiap departemen ya, itu dapat kuota sendiri gitu loh. Nah di tahun ini kalau misal teman-teman nggak prepare, teman-teman nggak siap, berkas kalian nggak sesuai, ya udah ketolak gitu. Jadi nggak ada kuota. Kalau Jadi misal ada dong departemen yang mahasiswanya tuh nggak TM gitu. FDKPD nol ya. Iya, BKBD. Nol sama sekali. Nah itu harus dipersiapkan gitu loh. Jangan terbiasa untuk molor-molor karena nggak ada extend untuk berkas. Alat sunit pun udah nggak bisa gitu. Jadi kalau Beda ya misal guys, budaya TM bener, budaya ITS yang lain yang selalu extend. ya benar. Nah itu sih, itu banyak yang nyepelein gitu loh, mepet-mepet. Jadi ya ada yang mungkin dia sebenarnya berpotensi, tapi karena dia meremehkan itu, jadi ya udah lolos kesempatannya. Jadi harapanku emang kalau teman-teman berminat dulu, silakan tanya-tanya dulu. Nanti kalau misalnya niatnya udah bulat, silakan dieksekusi mulai dari sekarang. Wih, keren banget nih Vanadium 23 dengerin. Semoga termotivasi. Iya. Oh ya, tadi kan kata Mbak Eka ada yang di tiap tahun itu dia beda-beda kan requirement-nya. Nah, ada nggak harapan buat tahun kedepannya, tahun 2025 ya? Iya, 2025. LKM MTM 2025. Itu harapannya dari kalian gimana? Kebetulan Mas Hamzah nanti pemandu TM juga ya. Belum, masih 2 tahun lagi Mas ya. Oke. Eka dulu aja. Oke. Harapannya tuh buat LKM MTM 2025. Kalau harapanku sebenarnya plus minus ya kalau pakai sistem kuota ataupun pakai sistem kapabilitas. Kalau misal kuota ya tadi bisa merata gitu loh. Tapi kalau kuota kan juga bukan variabel pasti yang akan ada yang daftar. Oh iya. Gitu. Nah nanti kalau misal terpaksakan karena kuota, takutnya itu TM itu udah berat kalian ninggalin akademik, jadi orang udah pressure gitu di TM. Nggak maksimal gitu ya. Apalagi kan nanti tuntutan menurutku yang paling berat itu tuntutan setelah TM. Karena kan di TM ada ikrar ya, Iya. atau janji yang disampaikan ke presidium satu KMITS didengar. Nah ketika teman-teman udah masuk tapi niatnya belum bulat, kalian menyampaikan ikrar, terus dengan berarti juga eksekusi kan menurutku tuh lebih jadi beban moral gitu. Iya, benar-benar. Aku setuju sih kalau misal pakai sistem siapa yang capable dia yang lolos. Karena menurutku dengan itu juga nunjukin kalau pemberkasan pun dia udah oke, udah Iya, dia udah udah. dari orang tuh dia udah siap gitu Iya, loh. Jadi udah, nanti udah. ketika dia memimpin, meskipun nanti apa yang dia ucapin juga masih jauh dari keinginan mungkin warga-warganya ya, dia secara mental tuh udah siap gitu. Seperti itu. Keren sih. Jadi kayak kalau dari sisi Mbak Eka harapannya capability ya emang. Iya. Oh dari Mas Hamzah nih. Kalau dari saya sendiri sebenarnya sama sih dari pernyataan yang dikatakan oleh Eka, karena menurut saya sendiri ya harus orang-orang yang memang sanggup lah buat ikut LKM MTM. Jangan dipaksakan untuk setiap departemen tuh harus ada yang ikut LKM MTM. Kalau memang dia layak ya udah ikut. Kalau misal belum layak ya dilayakan kayak gitu sih kalau dari aku. Keren sih ya. Kalau Ada pelatihan nggak sih di tiap departemen tuh? oh iya. Atau bisa mulai dari situ nggak? Ya lihat tanya aja mas mbaknya kayak ya apa TM nanti. Tuh buat bisa. Vanadium 23 nih mereka semua sangat terbuka lebar untuk memberikan kalian tuh kayak motivasi, inspirasi. Nah, oke, makasih banyak nih buat Mbak Eka dan Mas Hamzah sudah mau sharing-sharing Sama-sama Mbak Amel dan Mbak podcast Bella. kali ini. iya, seru banget kan podcast. Seru banget podcast. Sangat memotivasi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya. Iya. Makasih banyak.